Itu saya sampai kaget sendiri, dia mau kasih uang 200.000 sama saya. Nih buat lu nih. Saya sampai bingung, saya pikir ini orang puluhan tahun dia tahu masalah saya, dia nggak pernah mau ngasih uang. Lu tuh udah dulu punya duit banyak, lu royal, lu bagiin orang, lu kasih dia, ceritanya itu aja. Sedangkan gue bisa begini karena gue lihat lo katanya. Itu selalu diungkit-ungkit. Ya udah, akhirnya saya pulang, saya dapat 200.000 kan, saya sama mikir, ini tadi kasihnya 20, kalau ngasihnya 10 juta kan, kaliin aja berapa ya? Tepuk tangan dong. Bos, kalau misalkan yang 20.000 dia nggak keluarin, kira-kira Allah ganti nggak 10 kali lipat? Enggak. Iya, jadi yang namanya hajatnya ekstrim, ibadahnya harus ekstrim, sedekahnya harus ekstrim, keyakinannya harus ekstrim. Lanjut bos. Ya. Jadi waktu saya berpikir, akhirnya dia kasih uang 200.000, saya pikir, wah luar biasa nih, saya bilang. Allah langsung gantiin pada waktu yang ini bos, sama. bermik bos. Pada waktu yang sama. Bermik bos, ya. Hanya selisih perjalanan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Wah, cerita wah. Buka dulu dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mualaf. Alhamdulillah. Tapi dia rajin sholatnya lebih dari orang yang lahirnya muslim. 2007 pertama kali saya hadir ketemu Pak Haji, Bapak Haji Dwi ini. Ceritanya saya waktu itu datang ke kantor teman. Jadi saya datang ke kantor teman, salah satu direktur dari asuransi Allianz. Dan teman saya juga. Jadi beliau tanya, Ron, kamu percaya nggak sedekah sama anak yatim itu? Wah, bagus itu, percaya saya. Gimana saya bilang? Karena saya ngerasa cari anak yatim itu susah. Lebih gampang nyari ibu yatim, betul, daripada nyari anak yatim di Indonesia. Betul. Oh betul. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yatim. Wow. Kenapa saya bilang betul? Kadang-kadang kalau saya tanya, mikir deketin bos, biar ibu-ibu yatim ketemu perempuan yang suka saya tanya punya anak satu, suaminya udah nggak ada, berarti anak yatim bukan? Ya. Jadi kalau Pak Haji bilang gampang ketemu ibunya, iya. Betul. Tepuk tangan dulu sekali lagi dong. Kita apresiasi buat ibu-ibu yatim. Jadi pada waktu itu akhirnya kawan saya itu ngajakin saya, ayo Ron, kalau kamu percaya saya ajak sekarang ke tempat Pak Haji itu. Ayo, saya bilang, saya ikut. Waktu itu udah jam 2 siang. Jam 2 siang dari Jakarta ke Kandang B gitu. Dulu kandangnya belum ada masih bilik. Tanahnya juga masih papan. Di papan 2000. Tanahnya masih kerakal, bakaran aki yang dibakar tuh jadi hitam-hitam, apa namanya? Kerakal. Tahun 2007. Sampai ketemu dengan Pak Haji. Akhirnya sampai ketemu, udah ngobrol. Ada apa Ron? Mesti bayar utang nih. Ketawa Pak Haji. Bayar utang, iya. Kapan mesti bayarnya? Ya kurang lebih seminggu dah, 10 hari saya bilang. Oh, terus akhirnya ya udah Pak Haji panggil siapa, si Maman atau siapa? Lu ke belakang tuh, lihat sana. Terus saya banyak cerita sama Pak Haji, segala susah saya, segala macam saya ceritain sama Pak Haji semua tuh. Tadi bawa sama si Maman itu ke belakang, rumah belakang tuh Pak Haji. Iya. Yang kecil tuh rumahnya. Iya, kecil. Yang kamar mandi, dapur. Iya. Tidur di situ. Satu atap. Satu atap kecil. Nah, lu kesana dulu dah katanya. Karena saya lihat alat kelamin ini waktu itu kecil. Terus sekarang udah gede ya alat kelamin lo ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Jadi akhirnya saya ke situ diantar sama si Maman waktu itu kalau nggak salah ngantar. Assalamualaikum. Anak kecil itu ada 3 lagi pada tidur. Ibunya duduk di sebelah situnya tuh tempat WC, tempat buang air. Sebelah kanannya tuh dapur kompor. Anaknya lagi pada tidur. Ini anak yatim Pak, anak yatim kecil-kecil yang tinggalnya rumahnya di belakangnya RDAY, dempet tembok, cuma di kealingan tembok aja. Jadi dia mesti keluar dulu ke belakang, itu rumah anak yatim. Sekarang anak yatimnya udah pada kerja, udah pada dewasa. Kan dulu 2007. Jadi akhirnya bilang Pak Haji, tapi saya nggak punya duit nih. Lu ada berapa di dompet lu tuh, ada uangnya, lu kasihin semua katanya. Waduh, saya mikir uangnya gimana ya? Nih, kita manusiawi dong. Ya kan? Manusia? Iya. Orang bule masih ada manusia. Kasih semua, ya nggak? Duit cuma 20.000. Ya kan? Lu kasih semua yang di dompet lu katanya. Ya udah datangnya ketemu, akhirnya tuh uangnya deketin nih. Nah, pecahan 5 ribuan. Jadi saya, anak tuh pada tidur, saya pepelin satu-satu tuh, 3, 1 ibunya.
Saya keluar air mata, saya nangis. Saya balik ke Pak Haji tanya, udah lihat Ron? Udah. Lu kenapa? Ya bos, ya. Kenapa nangis Ron? Iya. Enggak. Dia bilang, iya kan ada yang lebih susah dari lo kan? Dia bilang, Pak Haji itu bahasanya. Ada yang susah kan lebih susah dari lo masih enak katanya. Datang ke sini aja masih naik Mercy gitu. Datang ke RDAY sama Ibu Maya naik Mercy. Tapi di kantongnya Pak Roni duitnya tinggal 20.000. Iya. Kan? Dia cerita tentang kesusahan dia. Ya udah lo ke belakang aja tuh. Lihat rumahnya anak yatim dulu. Nah, dia datang ke rumah anak yatim. Nah, udah. Akhirnya mau pulang kan saya mikir nih, duit nggak ada di dompet nih kan udah saya udah dah, Bismillah aja. Ikut lagi sama Ibu Maya ini. Lo turun di Cibubur ya Ron? Iya Bu, siap, turun. Begitu saya mau turun, dan orang tunggu sebentar Ron. Lo tunggu di mobil, dia pergi tuh. Dia balik lagi, dia kasih uang sama saya 200.000. Kan orang itu saya kenal udah lama, itu bakilnya luar biasa. apa? Bakil. Oh iya. Saudaranya siapa tuh? Oh iya. Keponakannya siapa? Keponakannya Koret ya? Pak Haji, jadi dalam bahasa Sundanya Pak Haji merek hese. Itu saya sampai kaget sendiri, dia mau kasih uang 200.000 sama saya. Nih buat lu nih. Saya sampai bingung, saya pikir ini orang puluhan tahun dia tahu masalah saya, dia nggak pernah mau ngasih uang. Lu tuh udah dulu punya duit banyak, lu royal, lu bagiin orang, lu kasih dia, ceritanya itu aja. Sedangkan gue bisa begini karena gue lihat lo katanya. Itu selalu diungkit-ungkit. Ya udah, akhirnya saya pulang, saya dapat 200.000 kan, saya sama mikir, ini tadi kasihnya 20, kalau ngasihnya 10 juta kan, kaliin aja berapa ya? Tepuk tangan dong. Bos, kalau misalkan yang 20.000 dia nggak keluarin, kira-kira Allah ganti nggak 10 kali lipat? Enggak. Iya, jadi yang namanya hajatnya ekstrim, ibadahnya harus ekstrim, sedekahnya harus ekstrim, keyakinannya harus ekstrim. Lanjut bos. Ya. Jadi waktu saya berpikir, akhirnya dia kasih uang 200.000, saya pikir, wah luar biasa nih, saya bilang. Allah langsung gantiin pada waktu yang Ini bos, sama. tuker mic bos. Pada waktu yang sama. Tuker mic bos, ya. Hanya selisih perjalanan aja. Cuman waktu itu saya ada pesan, Pak Haji, Ron, lu nggak boleh ini, waktu itu masih 9 ya. Dulu masih 9, belum 18, masih 9. Lu istri lu juga, anak-anak lu juga kasih tahu. Nah namanya bini dikasih tahu, lu percaya aja sama gituan. Iya. Sama gak Pak sama bini di rumah? Sama. Itu benar, itu saya ngerasain sendiri. Tadi malam aja saya masih mau kesini, mana ada katanya orang pengajian pakai nginep. Mana ada pengajian pakai nginep? 2 hari. Coba. Deketin mic bos, deketin mic bos. Udah deh saya bilang, saya jalan, saya nggak mau tahu deh, saya mesti pergi. Saya bilang, udah. Nah itu akhirnya tuh Bu, yang 9 itu saya jalani. Hari pertama lolos, hari kedua lolos, bisa masih akhirnya dia begitu 7 Bu, begitu hari ke-7 bangun pagi tuh, gua marah biasa lah, mulai saya ini udah hari terakhir, cuma gitu aja. Dia sadar, udah. Akhirnya siang saya berangkat ke kantor teman saya duduk di situ, saya pikir wah kelihatannya sore ini udah mesti bayar, udah cuma pikir gitu aja. Kira-kira 2 jam sebelum sore telepon masuk, Om, urusan dokumen yang saya perlu tolong Om urusin, tolong kirimin rekening Om sekarang, saya perlu. Udah saya kirim rekening, ditransfer. Saya ada untung dengan ngurusin surat-surat itu kurang lebih untung bersih 2 juta. Utang kebayar, surat beres semua. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa. Sedekah 20.000 diganti sama Bu Mayanya 200.000, ngurusin surat-surat ada lebih 2 juta. Tapi kan yang 9 itu pada saat itu belum 18 ya. Dia bisa bertahan sampai 7 hari. Udah gitu, begitu udah beres, udah dong. Kita udah pikir utang udah beres ya nggak? Udah kagak balik lagi ke Pak Haji. Hilang dari RDAY. Tepuk tangan dulu dong. Berapa bulan? Pasien hilang. Sebulan apa 3 bulan tuh saya hilang. Begitu begitu Pak Haji lihat saya balik lagi, kenapa lagi lo? Berapa lagi utang lo, berapa lagi gitu? Ketawa ya. Jadi saya pikir kenapa itu bisa terjadi? Ini ada satu kesalahan yang saya rasa. Coba perhatiin. Sebetulnya dengan saya punya kelebihan ini 2 juta, mestinya saya kembali ke anak yatim. Harus saya kasih sebetulnya mereka. Tapi ngerasa karena utang udah yang tadinya ngebebanin kita udah beres ya udah deh ya. Begitu Pak Haji lihat ada apa lagi lo katanya. Langsung masih di jalan, masih di lapangan tuh ada apa lagi lo katanya. Iya Pak Haji, biasa Pak, baru lagi ya gue bilang. Iya, jadi nunggu nyungsep dulu kayak Haji Marco, nyungsep baru datang lagi ke RDAY. Jadi kalau menurut saya jangan sampai kalau kejadian yang seperti itu terulang ya ke yang lain-lain. Itu akan terjadi lagi, nanti ngulang dari bawahnya lagi susah.
Jadi Pak Haji terus gimana dong saya? Pak Haji cuma ngomong ini, perlu gue bacain lu Ron. Ya takut juga. Enggak ada, gue mau belajar ilmu ikhlasnya aja. Ilmu ikhlasnya Pak Haji luar biasa. Saya nggak, sampai hari ini saya masih pelajari terus. Bagaimana caranya punya ilmu ikhlas seperti itu. Karena tadi saya bilang, begitu dapat untung 2 juta aja kita masih mikir mau kasih anak yatim lagi. Pak Haji, saya nggak punya duit nih, dikasih uang segepok saya mas. Lu bagiin anak yatim tuh di BSD, wakilnya pada berenang. Uang segepok ini saya sedekain. Saya nggak punya duit, saya sedekain. Lu niatin, lu punya niat apa? Udah, saya sedekain uang segitu. Ya kalau lihat kejadiannya banyak sekali yang luar biasa. Tapi ya itu saya bilang, dulu saya pergi kemana-mana, sampai saya main di pinggir laut, Pelabuhan Ratu. Saya bikin ritual di situ. Saya pernah sampai kayak begitu. Maka itu prosesnya lama nih karena perlu pertobatan, perlu segala macam, udah lo mandi aja Ron katanya, pakai air garam sama pandan katanya. Itu saya jalanin sampai sekarang, saya masih jalanin itu. Jadi kalau saya rasa badan nggak enak, saya mandi. Kalau nggak enak nggak mandi ya? Kalau nggak enak mandi. Itu. Jadi salah satu pengalaman saya itu yang kelihatannya kecil tapi sangat-sangat berarti. Makanya saya bilang jangan lupa kalau berhasil balik deh sama anak yatim. Karena kalau saya lihat anak yatim di sini sama kita ketemu anak yatim biasa itu nggak sama. Saya bilang nggak sama. Kenapa? Coba deh ibu kita lihat ke rumah yatim yang banyak kan pinggir jalan, rumah yatim buat anak yatim. Coba kita sedekah itu kita lihat anak yatim. Nggak ada yang segembira seperti di sini. Capek mereka ini sekali, kesian sebetulnya. Nah, kedua perbedaannya saya bilang, kalau kita kasih anak di sini diaminin Bu. Alhamdulillah diaminin. Aminnya juga beda, amin. Jadi bahasanya nyambung ke atas. Kalau yang lain kebanyakan diam aja kan. Terima kasih atau enggak amin. Amin kan satu artinya. Nggak nyambung ke sana. Iya. Anak di sini kan begitu. Coba perhatiin deh. Maaf Pak Roni. Kalau bapak-bapak biasanya kalau ibu kasih duit buat bapak-bapak dia nggak ngucapin amin tapi nenek. Pak Roni maaf Pak Haji maaf. Itu kan Pak Haji Pak Roni belajar ilmu ikhlas dari Pak Haji ya. Gimana caranya dan kita jalani. Kebetulan waktu itu tetangga saya juga belajar ilmu ikhlas. Gurunya bukan Pak Haji. Dia teriak-teriak, gue ikhlas gue diambil sama sama dunia orang. Ikhlas gue ikhlas. Tapi aku udah perempuan yang kurang ajar gitu. Dia ikhlas teriak. Jadi beda ikhlas mana bersini ya. Iya beda. Karena saya pelajari juga ilmu ikhlas itu apa sih sebenarnya? Kayak gimana? Gimana enggak? Saya dapat ilmu ikhlas itu kan apa yang kita kasih nggak boleh dipikir lagi. Iya betul. Sama kita ke kamar mandi pagi buang BAB, pernah nggak kita pikirin dia ada di mana, hancurnya di mana? Itu kayak apa gitu ya Pak Roni? Ya itu ikhlas. Nggak dipikirin ya, belum ada ya. Tadi pagi saya juga sama ikhlas banget tadi. Iya. Jadi saya pelajari. Cuman ternyata saya belum mampu. Seperti apa yang Pak Haji bilang. Untuk yang jumlah besar, saya nggak mampu. Begitu ada duit, saya mau besaran dikit. Gue masih perlu buat ini nih, gue masih perlu buat ini. Padahal masalah masih setumpuk nih. Sama gak Bu Pak? Sama gak? Nah, itu benar itu. Bener kayak gitu sama. Tapi tetap saya jalanin. Dalam arti kata saya sedekah tetap tiap hari sedekah subuh seperti apa yang Pak Haji kasih tahu itu saya jalanin. Alhamdulillah urusan saya sih kecil-kecil tapi ada aja. Nggak pernah nggak ada. Yang kedua ya saya jalanin puasa juga Senin Kemis saya jalanin. Puasa 3 hari saya jalanin, ya kan? Karena ini urusannya kan kita ke Allah nih semua nih. Karena sedekah itu adalah ibadah kita untuk Allah. Karena Allah minta. Yang buat saya mana? Yang buat saya itu sedekah. Sholat buat diri kita, puasa buat diri kita. Sedekah itu yang buat Allah. Jadi kalau kita bisa sedekah, apalagi udah kayak Pak Haji ya. Lihat aja mobilnya keren-keren. Tuh hasilnya. Luar biasa dulu. Dulu ya kalau lihat dulu Bu, tanah cuma sepetak itu aja. Sepetak zaman 2007. Bilik ya Pak? Iya. Pak Haji masih sendirian yang doanya apa? Pak Haji. Ini percaya nggak Bu? Ini pakai Terpal. Kalau pas lagi kena geledek terpalnya terbuka. Iya. Iya benar. Yang lebih hebat lagi, begitu anak yatim, amin, itu terpal terbang. Terpalnya terbang. Itu Pak Haji yang mimpin. Ya. Saya nggak lupa tuh asar tuh. Iya, habis asar. Jumat, saya ingat betul. Belakangnya kambing. Belakang masih ada kambing, Iya. gitu, ya kan? Langsung belakangnya kambing. Tuh. Jadi doanya anak yatim itu udah aminnya aja udah luar biasa itu. Doa biasa betul. Kalau Bapak nggak percaya amin anak yatim manjur, Bapak nggak usah ngetes anak yatim dulu. Itu pastilah. Bapak tes dulu ibu yatim.
Bohong, bapak nggak dikejar-kejar sama ibu yatim. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.